Halo, kita Halo. sekarang lagi ada di sebuah tempat gitu. Bukan di hutan loh, ini di gedung ini. Bukan di Baksil. Bukan di Baksil. Ya, ini adalah sebuah tempat di salah satu area di utara ya di Singapura. Namanya Kampung Admiralty, dan memang sebenarnya bukan tempat wisata, tapi ini adalah tempat di mana kita bisa belajar gitu ya dari negara yang kecil banget sebenarnya, tapi banyak informasi dan juga ilmu yang harusnya bisa kita petik dan kita terapkan di negara kita sendiri. Walaupun Singapura tuh ya mungkin kalau dibanding sama Indonesia cuma kentutnya doang begitu ya. Nah, ini tempat apa, Ella? Ini adalah Kampung Admiralty. Dia adalah rusun yang didesain sama arsitek Singapura yaitu Woha. Sebenarnya fungsinya kayak rusun tapi semi kayak panti jompo. Jadi di sini banyak banget veteran. Dari tadi kita mulai masuk, dari mulai keluar MRT Admiralty aja udah full, pemandangannya berubah jadi veteran semua gitu. Ya, mungkin kalau di Indonesia bangunan ini tuh sebenarnya panti jompo gitu ya. Hanya mungkin kalau kita bisa lihat bahwa nggak terlalu banyak arsitek atau enggak peraturan pemerintah yang memang mengembrace gitu ya, atau enggak menghormati veteran dalam bentuk bangunan hunian begitu ya. Ya mungkin sudah banyak sih kayak peraturan-peraturan ekonomi, kayak misalnya orang masuk ke taman gratis atau enggak naik transportasi publik jadi lebih murah gitu untuk veteran. Hanya tempat yang seperti ini untuk saat ini sih belum pernah ketemu gitu ya. Kau pernah nemuin nggak? Mungkin ada, cuman yang ini tuh kesorot karena dia terdesain dengan baik. Jadi kita sering lihat dia di majalah, lihat dia di internet, di website Art Daily yang gitu-gitu. Oke, kenapa kita nggak punya tempat kayak gini? Itu adalah karena mungkin adanya stigma gitu. Kalau di Indonesia kan, atau enggak mungkin ada agama juga bilang bahwa kita harus menghormati orang tua kita gitu ya, dengan cara memeliharanya seperti pada saat kita masih kecil. Nah, hanya di sisi lain bahwa hal itu juga berdampak kepada hal yang lain, misalnya ekonomi gitu ya, bahwa si anak itu kan jadinya sandwich gitu. Jadi dia di satu sisi dia harus kerja, tapi di satu sisi lagi dia juga harus merawat orang tuanya. Nah, sebenarnya kita ngelihat kalau di Kampung Admiralty ini tuh kayak jembatan begitu ya, bahwa hal itu tuh bisa diselesaikan dengan cara desain gitu. Dan rasanya kalau kita tua gitu ya, ya sebenarnya nggak apa-apa juga ya kita tinggal di sini. Jadi sebenarnya desainnya itu ramah banget sama veteran. Kita dari tadi nemu rem di mana-mana. Terus tadi tuh dari mulai masuk udah mulai ada lagu-lagu tua. jadul gitu. Lagu Jadi jadul. pas kita masuk kayak dipasangin lagu yang jadul. Terus ada jadwal aktivitas gitu, kayak hari ini ada yoga, hari ini ada apa. Sebenarnya tadi di tengah kan kita lihat ada community park. Nah di situ tuh tempat yang dipakai untuk kumpul-kumpul. Ada 1.300 community katanya. Ada 1.300 community. Nah, sebetulnya kita di lantai 6 nih sekarang di roof garden. Itu tadi kita lihat ada beberapa mungkin community kecil-kecilan, kayak ada yang olahraga, ada yang di taman-taman gitulah gitu, perkumpulan kecil-kecil gitu. Mungkin arisan atau ada. Nah, terus tadi di lantai 2 itu ada hawker center, dan hawker centernya tuh Marudah. menarik perhatian banget. Makanannya tuh beragam banget, dan kayaknya di sini tuh diverse ya, semua agama. Karena nyari makanan muslim gampang, makanannya ada sapi peseknya banyak tadi. Jadi kayak bebas pilih ya di sini, seneng banget gitu. Si hawker centernya lumayan lengkap. Dan itu ya harganya cenderung Harganya sedikit lebih murah gitu ya. Kalau kita biasanya beli teh tarik harganya 1,5 gitu di tempat-tempat publik. Di sini tadi kita lihat 0,9 gitu ya. Berikutnya yang indah dari sisi sosial juga di sini adalah sisi environmental friendly-nya, yaitu adalah bagaimana cara mereka mengelola air dan juga mengelola green channel, itu tanaman-tanaman di sini kan. Ini gimana cara tanamannya bisa rimbun kalau misalnya nggak diolah begitu ya, atau nggak dirawat ya mati lah tanaman di sini. Tapi ini kan kita lihat rimbun banget gitu ya. Goyang. Nah jadi kalau kita lihat ke belakang bahwa Singapura itu mereka hanya bisa memproduksi sekitar 30% lah, koma-koma gitu ya, untuk seluruh warganya yang ada di sini 100%. Jadi mereka tuh sebenarnya kekurangan 70% lagi gitu. Tapi kan kalau misalnya kamu main ke sini mandi mah enak-enak aja gitu ya kan, tetap bisa minum. Nah, dari mana sisanya itu tuh beberapa ada yang mereka tuh supply dari Johor, dan sisanya itu juga masih kurang, itu sekitar 30% lagi mereka mau nggak mau harus nge-recycle semua air yang ada.
nggak cuma kayak air hujan, tapi juga air bekas cuci dan juga air bekas bakery gitu ya. Nah lalu dia olah lagi, reverse osmosis juga, dan ini tetap dipakai lagi, jadi recycling terus gitu ya. Nah si tanaman-tanaman ini juga sebenarnya tuh dia bisa punya aksi dan punya fungsi sebagai filtrase tadi gitu. Jadi kalau misalnya hujan gitu ya, dia kan bawa debu, bawa macam-macam gitu, dan si akar-akar tanaman itu dia tuh bisa berfungsi untuk menahan itu. Jadi air yang turun itu udah otomatis terfiltrasi secara bio gitu, nggak mesti harus dengan busa-busa dan cara-cara mekanik lainnya. Dan jadi ini kalau kita lihat di situ ada rantai begitu ya, dan itu semua dibuang ke planter-planter yang ada di sini. Jadi air yang ada di atas itu satu demi satu turun nih, mulai dari lantai paling atas turun ke lantai bawahnya satu demi satu sampai akhirnya di belakang sini ada pond, tempat overflow yang akhirnya tuh nanti ada di bawah gitu, yang ada kura-kura, ada ikan-ikan lain sebagainya. Dan itu adalah cara dia memanfaatkan airnya gitu. Makanya si tanaman-tanaman di sini subur dan nggak mesti harus ngambil dari tanah. Kalau nggak salah di sini tuh nggak boleh gitu kita ngambil air tanah, nggak kayak kalau misalnya kita di negara Indonesia kan diperbolehkan ya, kita mau tusuk 40 meter ke bawah, 50 meter ke bawah, toh airnya juga banyak. Nah kalau di Singapura karena airnya juga udah tipis ya, mau nggak mau mereka harus reverse. Cukup kali ya. Bye.